Dadi wong sing alim soleh tur akhlake apik. Aja ngasih wong soleh wong alim akhlake ora apik. Wong alim tapi wongi galak. Wongi medhit, aja. Dadi yo ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Aja ngasih lek ngamal golek lempong ben terkenal, sumben aku ben dikeramat. Ngaji aja kepen dikeramat, ning istiqomah. La takun qalibal kalma, aja ngasih kuwi golek keramat. Walakin kun tolbal istiqomah, istiqomah. Acek orang ngaji sekep mulai di jamaah. Sekep jamaah, sekep ngaji ini insyaallah nggak menimbulkan barokah. Lah bapak kuwi istiqomah banget karir. Mulai nang kono terus karir mondok kono kuwi istiqomah, ibadah itu istiqomah. Jamaah terus, ngaji terus, ora aneh-aneh. Bapak rajane ya sangune ya bersithik to. Iki poso. Sepupe ngurus anu tok poso. Jadi pas kene Mbah Ti urung ngerti kuwi sangune bersithik tok nang kono iki poso. Poso ya mak pisan kuwi ya buka ya sahur ya. Bapak kuwi wis mulang nang MTS kuwi kathok dawane kuwi tambalan. Kok pinter kok anu randuwe banget kaya katoke suwek ditambal kok. Apa jenenge? Terima. Heeh. Nah, kuwi Mbah Ti dadi seneng kuwi dadi pek mantu kuwi. Dan beliau itu ngajinya itu apa? Disiplin, telaten, dan istiqomah. Disiplin artinya begini, ditentukan nanti jam 7 umpamanya. Jam 7 itu santri datang atau tidak datang sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim dan mulai ngaji. Itu disiplinnya disiplin. Dan selalu datang ketika mempunyai jadwal ngaji, beliau selalu datang. Artinya aktif istiqomah. Kadosnya sekitar jam 2, jam 3 kan pun tahajud terus deres sampai subuh. Terus istiqomah meskipun beliau tidak hafal Quran loh ya. Simulanya itu bapak itu berusaha niru Mbah Umar. Dan Mbah Umar itu apa-apanya apik kabeh. Jika duha istiqomah, tahajud istiqomah, jamaah istiqomah. Tapi yang sering ditekankan tahajud. Kalau saya, mungkin orang lain beda lagi. Tapi kalau saya yang paling ditekankan tahajud. Ojo lali tahajude, bahkan ya itu nek wis umur 40 wajib tahajud. Bapak itu juga sering menceritakan tentang orang-orang yang soleh, kiai-kiainya. Ketika kita tidur ya cerita orang-orang soleh. Terus kemudian anak-anak nggak bisa tidur, kemudian bapak banyak membaca sholawat supaya nanti ketika tidur biar mimpi bertemu Rasulullah. Nah terus sampai kapan Pak selesainya baca sholawat? Ya saat tidurnya. Kalau saya dibangunin itu bapak sambil bawakan teh hangat. Ini ngantuk-ngantuk, teh hangat. Akhirnya terus kita minum, seger kan, turunnya agak enak. Jadi rasanya soli gitu. Jadi disempatkan waktu untuk anaknya tetap ada. Meskipun kadang sehari itu pengajian 2 tempat, 3 tempat. Masih ngajar kangkang juga niku. Terus bapak niku juga semangatnya untuk ngasih contoh ke anak-anak. Misalnya sekolahan itu butuh bangku. Itu ditawar ke anak-anak. Kan anak-anak punya tabungan.
dari biasanya lebaran dikasih sama Mbah Ti, itu kan disimpan, ditabung sama ibu itu, iki duitmu, dibawa ibu, tapi ini uangmu sendiri-sendiri. Jadi anak punya uang itu bapak, ono kesempatan nabung ganjaran, kowe gelem apa ora, ngoten. Terus sisi regane semene mau ikut enggak. SD niku kalau SD kelas 3, kelas 1 ngoten 20.000 enggak apa-apa, piro enggak apa-apa ngoten. Kalau misalnya pondok bangun itu ya anak-anak ditawari. Jadi sedetil itu ngoten lho maksudnya, padahal masih kecil juga uangnya seberapa, Bapak tidak mengecilkan napa nilai uang ngoten. Wis meh nitip berapapun monggo ngoten. Dan Bapak ngajarin bahwa pondok itu ladang buat hikmah. Tapi sing jelas niku nek njaluk tulung karo Mbak karo Kang, aja sampe lali pondok. Njaluk tulung ya Mbak. Ini mesti ora. Sibuke iki Mbak tulung pendeke apa? Nek wis bar kudu matur suwun. Iku tak kira semua anak ngertos daya. Yang saya rasa sampai nyes di hati itu kalau manggil santri putri itu dengan kata-kata nduk. Nggih, kayak putrane, merasa putrane kiyambak gitu loh, nggih. Nduk, tulung ya, pakai bahasa tolong itu. Nggih. Terus nanti kalau sudah ya matur nuwun gitu, padahal Pak ya kita kan malu jadinya. Nduk, tulung iki apa gitu loh. Tidak pernah kok iki ini pakai nganu, tidak pernah sama sekali. Ya baik, sabar dan ngayomi gitu loh. Ngayomi dengan yang lain, dengan santri-santri juga ngayomi. Umpamanya ada santri yang nakal itu enggak terus dimarahi, enggak ada, pokoknya ya diberi pelajaran, diberi nasihat. Sering panggil pamane dia mau ngendikani apa gitu ya. Mau dawuh apa, biar anak itu kesannya tidak takut gitu. Dia suruh masuk, suruh makan buah-buahan, lagi baru diomongi, biar tidak ada kesan takut gitu. Timbali Pak Kiai Bedowi caranya suruh makan apa gitu, jadi harus ngendikani. Mungkin ada anak nakal apa gitu ya, caranya ngandani tidak langsung gitu enggak, suruh timbali dulu, suruh makan dulu, suruh apa gitu, kesenangannya apa, baru pelan dia. Itu menyentuh betul itu. Beliau kuwi ngomong banget dengan santri atau dengan anak-anak. Kadang beliau misalkan bawa makanan, kita ya butuh ngantuk gitu ya. Leh, anu ngene masak ning dalem ngono, njiko roti kan ono blek. Akhirnya dibagi sana. Kalau di luar ya kadang malam betul 9:30 itu anak-anak di selambi udah mau tidur. Nenek kasih ini maaf. Mungkin habis dari pengajian atau dari mana beliau ada makan banyak, kasihkan di itu beri. Digoreng aku digoreng ya berinya. Nggih. Di masjid ya, di pojokan depan itu. Karo santri itu ya luar biasa lomane. Alhamdulillah Mbah Yai itu kan kadang-kadang kayak duit saya, kadang saya juga nggak minta, kadang dipanggil. Jadi raketang pinten kadang berkerep. Masya Allah Pak Bedowi setelah itu kayak merasa sedih. Senengane Pak Bedowi anggapan aku lek mun kabeh iki kabeh penggantine bapakmu. Nek meh apa-apa mati. Pak Bedowi itu sukanya gitu Mas. Jadi ngeyem-yemi orang yang sedih. Makanya saya selama nderek Kiai Bedowi itu tidak pernah dimarahi. Saya punya kesalahan pun tidak serta-merta terus diingatkan, tidak. Wah, Kiai Bedowi waktu itu koyo wajahnya koyo Kiai duka gitu loh. Tapi tidak serta-merta di depan anak itu aku didukani, tidak. Terus saya ditimbali ke dalam. Kasih maaf besok lagi, jangan gitu. Tidak boleh gitu. Jangan ojo mbok sakiti, mesake. Wis itu dibenahi. Itu kan istilahnya orang kan rohani yang tidak sehat. Dikasih sehat rohaninya gitu.
Bapak itu orang yang begitu istimewa di mana-mana, keilmuannya sangat tinggi. Tapi di rumah nyawi anak mau, memandikan anak juga mau. Artinya tidak ada sombong sama sekali di dalam diri Bapak itu. Kalau pas yang nyuci, pas waktu di Al-Mu'ayyad, itu yang saya lihat itu Pak Baidawi itu pas Bayae Gus Sofi ya, itu Pak Baidawi itu sering mencuci pakaian-pakaiannya putrane Kyai Mbak. Terus kebetulan saya pas lewat atau teman-teman saya tuh nanti yang ditimbali didawi jerengi jemuran gitu. Nek jerengi jago ya, nek jerengi tulung gitu. Tapi yang nyuci itu tidak ndawi santri, Pak Baidawi sendiri. Seumpama Bu Nyai kan tiap pagi itu masih ngajar santri nyemak Al-Quran itu, Pak Baidawi yang sering saya lihat itu ngeladosi Bu Nyai, unjukan gitu. Nggih, unjukan. Nggih, ndamel unjukan Pak Baidawi piyambak. Nggih, diaturkan di majelis mungkin ya nyontoi santri-santri. Wong istilahnya walaupun Piai Kakung itu tidak ada salahnya kalau ngeladosi. Beliau itu perhatian dengan orang yang tidak mampu, orang-orang beradu. Biasanya yang tidak mampu itu termasuk yang ditanyakan SPP-nya berapa, itu nanti dibayarkan. Iya, betul. Dan Pak Mbah Yai Baidawi itu sangat memperhatikan generasi. Artinya kalau ada orang-orang yang kira-kira mampu, IQ-nya tinggi, itu didorong dan dibiayai, berani membiayai. Pak Muniri itu adik saya, ketika ayah saya meninggal, itu kurang 1 tahun lulusnya klasikalnya itu kurang 1 tahun. Nah terus akhirnya saya bersama keluarga lah, ya, bersama keluarga untuk bagaimana agar supaya Bapak Muniri itu tetap menyelesaikan pendidikannya sampai lulus gitu. Setelah 1 tahun itu karena kurang 1 tahun ya iman-iman, ya segini aja nanti dibiayai bersamaan. Ya khususnya ya saya dengan Pak Zainal Arifin itu. Nah setelah lulus keluarga menyepakati ya kalau sudah lulus ya sudah boyong aja gitu. Lah kemudian Mbah Yai Baidawi itu mengarahkan agar supaya diteruskan sampai rampung musyawarahnya. Nah, kalau saya yang harus membiayai sama Pak Zainal Arifin itu merasa tidak mampu. Karena saya merasa tidak mampu ya terus terang sama Mbah Yai tidak sanggup gitu. Nah, akhirnya Mbah Yai Baidawi sudah nanti untuk biayanya saya yang nanggung gitu. Jadi akhirnya adik saya Pak Toha Muniri itu tetap melanjutkan tingkat musyawarahnya sampai yang terakhir yaitu Fathul Wahab itu. Sampai lulus tingkat yang terakhir itu. Yang membiayai Mbah Yai Baidawi sendiri itu. Bahkan kadang orang berabu itu kurang mampu, kadang sering sowan, pulang diberi uang, diberi baju, atau diberi beras seperti itu. Bahkan dengan anak-anak berabu ketika mondo itu sangat senang beliau. Saya sendiri pelakunya, artinya itu saya itu kalau pulang itu sowan, terus mau pergi ke pondok lagi sowan lagi, seperti itu. Saat Syawal itu musyawarah bersama-sama bar sholat Id, gue nak arep balik sowan saya ya, aku ki piye kok bisa sowan kok ditakoni. Ternyata ada sesuatu ditakoni. Nah
ini ketika aku sowan aku seneng banget do mondok ya. Jadi nak kowe arep pengen pondok ya ora apa-apa sok nek mulai. Tapi aku ya diiwangi-wangi sok do ngiwangi no pondok kene ya karo madrasahe ya sering dilontarkan seperti itu. Terus takoni, "Lah kancamu wong pira?" Di saat itu di Narukan itu ada saya, Pak Syukur, ada Pak Rauf dan Saifullah, Pak Uli Luda barang itu, Pak Hamdan, itu kayaknya kurang lebih ada 10 terus takoni, "Nah kowe nak disangoni bapak piro?" Ada saat itu tahun 91 saya lulus MA terus mondok itu 10.000 karena di saat itu kan beras 500 rupiah itu 1 kilo. Jadi 5.000 buat beras dapat 10 kilo. Terus urunan pondok 1000, urunan madrasah 1000, terus yang 3.000 untuk urunan masak seperti itu. Lebih cukup. Ih, dicekap-cekap. Hati-hati ora tau jajan. Nah, arepe kalah disisutke wetenge lah ngono, diputih ngono. Ternyata ya iki kisah kue iki kanggo kanca-kancamu ngono. Ini memang sering seperti itu, Pak? Ya sering. Terus kadang sowan, Yai, kula badhe kilatan Yai. Ngono. Lha kilatane apa? Kitabe gitu. Ya sing tak tukokke. Gitu, ditukokke kitab. Bukhari apa ya narang liro. Ketika wis dibar kilatan dan lain sebagainya, beberapa bulan ditimbali. Kitabmu gorene. Gerar pendeloki wis disai porong. Wis bareng dibeleke meneh. Mbah Yai itu nak ana wong pinter utawa wong lagi belajar dirangkul kabeh. Jadi seneng piye supaya nek iso guyub rukun, iso disatukan. Nek pesen mungkin kaitannya sing saiki memang pesan untuk sadar buyung. Jadi pas suatu ketika aku Mbah Yai, aku sowan ya. Tapi Mbah Yai itu tiba-tiba, "Leh, ora kok wesuk nek boyong terus duwe yayasan, muridmu akeh, santrimu akeh terus aku seneng." Ndak. Ora kuwi sing marai aku seneng. Tapi kowe mbok boyong ngaji terus. Ngaji terus. Wis senajan boyong ya ngaji. Mbah ngajekke, mbah dhewe ngaji. Itu ora kudu mulang. Gunggu kita kabeh Allah lapan kebukaan ilmu kita diberi ngamal sing akeh sing dadi lan gelem